Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8A sekalian. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari, yaitu bab kedua, di mana pada bab kedua akan kita pelajari materinya adalah koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius. Sekarang kita lihat pada bab pertama kita sudah membahas materinya adalah tentang pola bilangan, tentang pola bilangan. Kalian sudah mengerti dan sudah tahu apa saja yang termasuk dalam pola bilangan. Ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, ada pola bilangan segitiga. Nah, itu semua sudah kalian pelajari. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas pada bab yang kedua, pada pertemuan bab kedua, yaitu tentang koordinat Kartesius, tentang koordinat Kartesius. Sekarang kita lihat, apa sih koordinat Kartesius itu? Apa sih koordinat Kartesius itu? Koordinat Kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Jadi koordinat Kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Sekarang kita lihat ilustrasi tentang penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sistem koordinat itu banyak digunakan di dalam penerbangan dan pelayaran. Penerbangan dan dalam pelayaran, dalam penerbangan. Sekarang kita lihat di dalam penerbangan. Nah, untuk di dalam penerbangan itu dia menggunakan radar. Nah, radar untuk penerbangan itu sistemnya, pengerjaannya digunakanlah sistem koordinat Kartesius. Berikutnya kita lihat di dalam koordinat Kartesius itu ada yang namanya absis dan ordinat. Ada itu namanya titik absis, ada titik ordinat. Ada titik absis dan titik ordinat. Nah, sekarang kita lihat apa itu titik absis, apa itu titik ordinat. Kita lihat di sini ada namanya sumbu. Ada sumbu, ini ada garis vertikal, ada garis horizontal. Ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, di dalam koordinat Kartesius, garis horizontal ini disebut absis. Disebut absis atau titik absis dikasih simbol X. Sedangkan garis horizontal itu disebut dengan ordinat atau sumbu Y. Jadi kalau horizontal itu sumbu X. Nama lainnya adalah absis. Vertikal, garis vertikal ini itu dinamakan ordinat atau sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Titik koordinat ditulis sebagai pasangan berurutan atau pasangan dalam kurung X, Y. Jadi titik koordinat itu antara ordinat dan absis, sumbu X dan sumbu Y, maka kita tulis dengan pasangan yaitu X dan Y. Selalu yang di depan itu X, yang di belakangnya adalah Y. Contoh, jika diketahui titik koordinat 1,3
maka dapat dikatakan bahwa titik X atau absisnya 1 dan titik Y atau ordinatnya 3. Jadi kalau kita temukan titik koordinat 1,3, maka itu artinya titik X atau absis 1, titik Y atau ordinat adalah 3. Mengerti kan? Nah, sekarang kita lihat. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kalian lihat gambar nih. Ada gambar tadi sumbu Y adalah vertikal, sumbu X adalah horizontal. Dari gambar dapat ditulis posisi titik. Titik A, titik B, kalian lihat, titik C, dan titik D. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yang ke-1. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, titik A ini berjarak 4 satuan terhadap titik X. Sedangkan sumbu X, sedangkan Y yaitu berjarak 5 satuan dari 1, 2, 3, 4, 5 dari sumbu Y. Berikutnya kita lihat titik B. Titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. 1, 2. Dan 2 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2. Maka di sini kita lihat, kalau titik A tadi itu berada di X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan titik B, kita lihat X-nya negatif, Y-nya positif. Berikutnya yang ketiga kita lihat adalah titik C. Berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, 5 satuan terhadap sumbu Y. X-nya negatif, Y-nya negatif. Kita lihat yang keempat adalah titik D. Titik D. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, 3 satuan terhadap sumbu Y, Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya. Contoh yang berikutnya. Titik A tadi, titik A, itu adalah, kalau kita perhatikan di sini, dia tadi jaraknya 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat A itu adalah 4,4. X-nya 4, Y-nya 4. Absisnya 4, ordinatnya 4. Berikutnya kita lihat titik B. Titik B, titik koordinatnya adalah negatif 4,3. Karena dia dari sumbu absis, sumbu X adalah 4, sedangkan terhadap Y adalah terhadap Y 4, terhadap X adalah 3. Maka titik koordinat untuk B itu adalah negatif 4,3. Negatif 4,3. Sekarang kita lihat titik koordinat C. Titik koordinat C. Titik koordinat C itu negatif 5, negatif 4. Karena dia berada jaraknya terhadap sumbu
Y negatif 5 terhadap sumbu X negatif 4, maka terhadap sumbu X negatif 5 terhadap sumbu Y negatif 4. Maka titik koordinat titik C adalah negatif 4, negatif 5, maaf, negatif 5, negatif 4. Berikutnya titik D, titik koordinatnya 3, negatif 5. Terhadap sumbu X-nya 3 positif dan terhadap sumbu Y-nya negatif 5. Negatif, maka arahnya ke bawah. Maka dikatakan titik koordinat D adalah 3, negatif 5. Nah, di dalam sumbu X dan sumbu Y, untuk perpotongannya garis Y dan garis X itu 0. Sebelah kanan dari 0 itu positif pada sumbu X, sebelah kiri pada sumbu Y adalah negatif. Sedangkan untuk sumbu Y, sebelah atas positif, sebelah bawah negatif. Mana saja wilayah bidang kartesius? Sekarang kita lihat mana saja wilayah bidang kartesius. Nah, di sini bidang wilayah kartesius, itu terbagi menjadi 4. Ada yang pertama adalah kuadran 1, namanya X-nya positif, Y-nya positif. Ada yang kedua adalah kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif. Yang ketiga adalah kuadran 3. X-nya positif, Y-nya X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan pada kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Itu adalah ke wilayah bidang koordinat kartesius. Jadi wilayah bidang koordinat kartesius itu ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ibu ulangi. Pada kuadran 1, X positif, Y-nya positif. Pada kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Pada kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan pada kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Mengerti? Sekarang kita lanjut. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini kalian lihat. Di sini ada gambar. Yang pertama ada bangunan palang merah. Yang kedua rumah sakit terletak di kuadran berapa. Yang ketiga di sini kalian perhatikan. Nah, kalian perhatikan. Rumah sakit terletak di kuadran berapa? Kalian ingat tadi bahwa di dalam koordinat kartesius ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang kalian lihat gambar ini. Kalian ingat kan tadi? Ini adalah bangunan rumah sakit. Nah, ada pertanyaan di sini. Rumah sakit terletak di kuadran berapa? Maka kita ingat bahwa rumah sakit ini berada di kuadran berapa ini? Ingat ya? Oh ya, benar. Bahwa rumah sakit itu terletak di kuadran 1. Nah, berikutnya di sini adalah sekolah. Ada gambar sekolah. Ini ada gambar sekolah. Nah, kalian perhatikan gambar sekolah ini. Dan ingat kembali, ada pertanyaan di sini. Sekolah terletak di kuadran berapa? Kalian ingat kan? Oh ya, benar. Bahwa sekolah itu terletak di kuadran
3. Sekolah itu terletak di kuadran 3. Oke, mengerti? Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Lihat di sini, garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Kita lihat ini adalah sumbu X dan sumbu Y tadi. Di sini ada 2 garis. Garis yang warna hijau dan garis yang berwarna biru, kebiru-biruan ini, agak kehitam-hitaman. Nah, itu adalah kita lihat garis A. Garis A itu sejajar dengan sumbu X. Nah, ya kan, sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis yang berpotongan tegak lurus. Ini berpotongan dengan tegak lurus. Titik perpotongan antara garis A dan garis B yaitu dengan koordinat titik 4,4. Garis B-nya sejajar sumbu Y. Nah, kita lihat garis A sejajar dengan sumbu sumbu X, garis B, ini garis B sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis A dan garis B berpotongan. Berpotongan di satu titik nih yang warna merah nih titiknya nih. Nah, kalian perhatikan titik ini berwarna merah. Nah, titik perpotongan antara garis A dan garis B itu di titik A dan B adalah absisnya 4, ordinatnya 4. Maka perpotongan titik garis A dan garis B itu di koordinat 4,4. Maka koordinat yaitu koordinat 4,4. Nah, sampai situ. Jadi itu adalah koordinat kartesius. Jadi secara koordinat kartesius. Jadi Ibu ingat kembali bahwa di sini tentukan titik koordinat kartesius itu, maka ini adalah 4,4. Oke, kalian sudah mengerti itu tentang koordinat kartesius. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada soal latihan. Ada soal latihan. Kita coba. Kalian sudah mengerti tadi, coba kita lihat di sini. Tentukan koordinat titik-titik berikut. Dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik tersebut. Di sini ada titik A, ini titik A. Ini titik B, ini titik C, ini titik D, titik E, dan titik F. Nah, kalian tentukan titik A itu berapa, titik koordinatnya, titik B berapa, titik C berapa titik koordinatnya, titik D, titik E, dan titik F. Dan kalian tentukan juga kuadran berapa letak titik koordinat tersebut. Letak titik koordinat tersebut. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mengerti apa itu sistem koordinat. Sistem koordinat. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita tetap semangat dan tetap belajar semangat walaupun di mana saja kita belajar. Jangan lupa kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu pakai masker. Semangat, Nak. Belajar semangat. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.